Nah, jadi pas saya semenjak rep-rep itu bang, jadi kayak saya setengah sadar di atas kayak ada ngeliatin gitu bang. Sosoknya nggak kelihatan. Sosok nggak jelas, cuman sosok kayak perempuan aja gitu, cuman nggak jelas itu wujud orang itu, nggak cuman kayak apa sih, kayak orang kayak ngeleleng bong di atas kayak ada yang berdiri gitu, cuman nggak jelas gitu, cuman kelihatan gitu doang. Kecil-kecil udah nantangin buat tunggu, pasukan gue masih ada ribuan di luar. Saya tanya, emang dari mana sebenarnya? Dia bilang saya dari Ranu Bolo. Dia bilang, siapa? Datu Bumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Rahman di channel Bunga Kantil. Dan selamat datang di Cemani, cerita misteri malam ini. Kali ini gue kedatangan narasumber yang mau menceritakan pengalaman mistisnya sewaktu mendaki Gunung Semeru. Sebelum kita ke ceritanya, kita sambut dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bang Rival. Waalaikumsalam bang. Alhamdulillah, sehat Bang? Alhamdulillah sehat bang. Oke Bang Rival, sekarang sibuknya apa nih Bang? Saya alhamdulillah sekarang kerja. Masih kerja Bang? Masih kerja. Kan terakhir kan pendaki nih, senang lagi pendaki nih. Iya. Ada ini lagi cerita pendakian. Alhamdulillah sih kemarin kita nggak ada sih, cuma camping-camping santai biasa Camping aja sama santai. keluarga. Kalau sekarang nih Bang, mau bawain cerita apa nih Bang buat teman-teman nih Bang? Untuk malam Kisi-kisinya ini, lah, kisi-kisinya. kita cerita yang perjalanan ke Semeru aja lah ya. Boleh. Iya. Itu gimana tuh Bang benang merahnya tuh? Jadi benang merah gara-gara si teman saya ini lagi keadaan head, Naik makanya gunung. muncak ke gunung. Oke, tahan dulu Bang. Buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Bang Rival, simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk follow terus akun Instagram Bunga Kantil agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami juga. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman mistis dan mau dibawakan di podcast Bunga Kantil, kalian bisa DM di akun Instagram Bunga Kantil. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Silakan Bang Rival. Jadi sekitar tahun 2016-an kalau nggak salah ya, saya ke Semeru, berangkat sih dari Jakarta. Saya berempat, satu teman saya dari Cianjur, dua suami istri dari Pondok Kelapa. Jadi singkat cerita, saya berangkat dari stasiun Senen ke Malang. Dari Malang kita lanjut ke Pasar Tumpang, karena kan di Tumpang itu kan ada shelter. Jadi ada base camp kita gitu di Mbak Nur, base camp Mbak Nur kalau nggak salah. Nah dari situ kita putusin berangkat ke Ranupane kita nyewa jeep bang. Di situ kebetulan kita karena kan di jeep itu kalau nggak salah berapa, 12 orang apa 11 gitu ya. Nah di situ kita gabung sama orang Bogor. Orang Bogor kurang lebih 5 orang apa 6 orang perkiraan. Berarti total 9 kurang lebih. 9 orang. Jadi kita berangkat dari Pasar Tumpang itu ke Ranupane, sekitar jarak lumayan cuma 3 jam. 3 jam. Dari situ kita singkat cerita kita berangkat dari Ranupane itu sekitar siang, jam setengah 12-an. Kita naik jeep ke Ranupane. Kita sampai jam setengah 2, setengah 3-an dah. Udah mau sore. Kita nyampe, nah kita bikin simaksi segala macam, surat kesehatan. Akhirnya diputusin buat muncak di besok pagi. Berarti kita semalaman dulu di Ranupane itu gitu. Nah kebetulan di situ jam-jam hari-hari pendakian itu lagi rame bang.
karena banyak yang ngumpulin surat-surat persyaratan kesehatan, ya. Nah kita isi simaksi. Nah kebetulan di shelter utama Ranupane itu penuh bang, banyak pendaki. Kita nggak dapet tempat buat istirahat. Nah udah sore, udah terlanjur sore, udah kesorean, kita belum dapat tempat buat istirahat. Sedangkan besok pagi kita harus udah naik gitu. Saya iseng jalan ke atas nih bang. Jadi di depan shelter itu ada tanjakan ke atas. Nah di situ kita ada shelter tempat, jadi kayak tempat istirahat, mungkin bentuknya kayak rumah bang. Cuman di situ saya cek, ternyata itu rumah kosong, cuman ada dalam rumah kayak balai lebar. Oh. Saya pikir wah ini buat ini kali shelter pendaki nih. Karena kan yang di situ yang mendaki rame juga bang, lagi rame-ramenya. Nah saya lapor, bilang ke teman bahwa tuh di atas ada tempat tuh, cuman rumah kosong. Saya bilang gitu. Dalamnya sih enak, kayak ada balai panjang gitu, emang sengaja buat ini mungkin istirahat. Kita cek, boleh dah. Nah akhirnya kita di situ tuh. Ya, kita di situ sama anak Bogor juga. Di rumah itu rombongannya lu doang? Iya. Atau memang ada rombongan lain? Rombongan saya doang, yang satu jeep itu. Iya. Kita terusin di situ doang, di situ aja ya kan. Nah, udah malam dah, ceritanya kita mau istirahat nih bang. Mau istirahat buat besok kita mulai pendakian trek dari situ ke Ranukumbolo. Nah, setelah Mas mau istirahat tidur ini, nggak taunya saya dengar percakapan si suami istri. Iya. Dia bilang mau kencing, terus kalian ganti pembalut. Saya ngebatin dalam hati, nah ini bukannya mau naik ya kan, mau naik, keadaan lagi dapat lagi ya. Di situ saya biarin lah, saya pikir selama bersih lah ya. Iya. Selama bersih. Nah akhirnya beneran tuh dia ganti. Saya tegesin lagi, bang, itu istrinya lagi men. Iya lagi men. Oh yaudah, saya cuma negesin doang, ya lagi men. Yaudah, akhirnya saya ke depan, cuci muka, cuci tangan dah ya. Istirahat, saya tidur. Nah tiba-tiba malam kebangun tuh bang, malam-malam itu bang, tengah malam itu saya kebangun sekitar jam 1:30 kalau nggak salah, menjelang pagi itu. Jadi saya bangun itu karena kayak kerep-rep bang, kebangun itu kerep-rep, jadi kayak nyesek, ketindih begitu. Saya ibaratnya kayak nyesek, bergerak susah, ngomong susah. Akhirnya saya istighfar dalam hati, bisa berontak tuh. Saya bangun. Nah, jadi pas saya semenjak kerep-rep itu bang, jadi kayak saya setengah sadar di atas kayak ada ngeliatin gitu bang. Sosoknya? Nggak kelihatan. Sosok nggak jelas, cuman sosok kayak perempuan aja gitu, cuman nggak jelas itu wujud orang itu, nggak cuman kayak apa sih, kayak orang kita ngeliat lagi bangun di atas kayak ada yang berdiri gitu, cuman nggak jelas gitu, cuman kelihatan gitu doang. Nah di situ saya udah istighfar, saking ketakutannya saya istighfar, bisa kebangun. Saya lihat jam, wah masih setengah dua. Iya masih setengah duaan. Nah di situ karena ketakutan ya, saya mikir apa iya, cuman gara-gara pembalut. Mas saya cuman gara-gara pembalut ini sampai begini, enggak dah, bismillah. Biar saya lanjut tidur lagi. Alhamdulillah tuh saya tidur. Bangun dah tuh pagi ya. Subuh, kita sholat subuh dulu ya kan. Nah agak terang-terangan kita udah siap, tinggal mau jalan tuh, kita packing segala macam habis sholat subuh ya kan. Kita baca doa, kita berangkat, kita terusin bareng tetap sama rombongan anak Bogor itu. Kita berangkat pagi. Singkat cerita kita sampailah di Ranukumbolo nih.
nyampe di Ranukumbolo itu saya sekitar jam 4, setengah 4-an dah. Asar lah ya, sore. Alhamdulillah kita di jalanan aman, nggak ada kendala apa-apa ya. Cuman di Ranukumbolo itu kita setelah nyampe kita makan kayak biasa, istirahat lah, persiapan untuk lanjut besok pagi kita ke Kalimati. Ya, lanjut. Nah, jadi malamnya itu kita di Ranukumbolo setelah nyampe, alhamdulillah masih lancar kayak biasa-biasa ya, cuman kalau lelah perjalanan wajar lah ya. Singkat cerita kita bermalam di Ranukumbolo. Pagi nih kita bangun pagi, kita sarapan, kita foto-foto lah ya kan. Ada berapa tenda Bang waktu itu Bang? Waktu itu kebetulan saya kurang lebih 5-6an tenda dah. 5-6 tenda ya? Ya, cuman kalau tenda yang lain masih rame karena di situ emang lagi rame-ramenya pendakian. Nah, kita nyarap Bang, nyarap, udah kelar nyarap, kita mau lanjut lagi ke Kalimati. Nah, di Kalimati itu, setelah kita nyarap, kita mau naik ke Tanjakan Cinta. Nah, di situ ada insiden di tengah perjalanan Tanjakan Cinta itu, anak Bogor itu kepritek kayak seleo. Cuman kalau kata dia, dia juga pijakannya tuh benar, cuman dia ngerasa kayak ngelepak begitu kaki kayak ada yang narik. Iya, kayak killer gitu. Nah, di situ akhirnya otomatis karena dia adanya posisi di depan saya, nah Aceng itu di depan dia di tanjakan itu, Aceng itu ngebantu, dibawalah kayak relay dia tuh, dibantuin. Kita sampai atas istirahat, kita lempengin dulu tuh kakinya, ada yang sakit ya kan, kita tipis-tipis biasa lah ya kan. Kita lanjut lagi tuh Bang jalan. Setelah sampai Tanjakan Cinta tuh, kita jadi perjalanan itu udah mulai landai Bang, karena di itu Oro-Rombo. Ada Oro-Rombo ladang, terus kita lanjut jalan ke Jambangan. Nah, sampai sore kita di Kalimatinya. Asar jam 4-an. Nah, di situ kita buka tenda, kita persiapan buat makan malam, sholat maghrib, ya kan. Setelah itu kita persiapan logistik yang kita mau bawa buat malam muncak, karena kita muncak jam 11 malam. Nah, di selang-selang istirahat itu saya dengar omongan antara si suami istri itu, bahwa si istrinya itu nggak ikut muncak. Nah, saya perjelas, saya deketin lagi, Bang, kenapa sih itu si Teteh nggak ikut muncak? Dia bilang dia kayaknya udah nggak, kalau maksain kayaknya dia udah yakin nggak kuat, makanya dia nunggu di tenda aja, katanya istirahat di tenda, dia bilang gitu. Terus saya tegesin lagi tuh, bener nggak mau. Iya, nggak mau, bener. Nah, udah gitu dia juga lagi keadaan lagi head ya. Akhirnya dalam hati, waduh, ini jadi kita timbul pikiran. Iya, pasti timbul pikiran, keadaan head, kita tinggal sendirian, kita muncak, karena kan kita perjalanan itu nggak sejam 2 jam Bang. Kita trek sampai pagi, turun lagi pagi, semalam udah kita tinggal, perempuan lagi ya. Nah, di situ saya mulai, wah, ini masa iya? Oh, tadi udah nggak apa-apa, bener. Saya masih rada ini, karena tapi si lakinya itu ngizinin aja. Iya, saya kan namanya ya temen ini, maksudnya ya kagak ini juga ya. Iya. Nah, akhirnya berat hati juga lah ya. Berat hati juga, karena kita pikirin lah kita berangkat komplit, balik harus komplit. Bener. Iya. Nah, akhirnya kita putusin berangkat jadi Bang. Jam berapa itu Bang? Kita berangkat muncak jam 11. 11 malam startnya? 11 malam start, kita mulai start. Akhirnya bener tuh istrinya ditinggal ya kan. Terpaksa dah, saya mau nggak mau kita berangkat juga akhirnya. Sampai perjalanan tuh alhamdulillah lancar Bang. Cuman karena emang keadaan malam ya,
bawaan takut, semua cemas. Hmm. Campur aduk pikiran tuh bang, apalagi ada orang di bawah kita tinggal lagi, Iya. perempuan, nggak karuan pikiran. Singkat cerita kita sampai di atas tuh puncak kurang lebih jam 7:30. Setengah apa? Iya, 7:30. Karena kita di atas nggak bisa lama-lama juga bang. Hmm. Di sana kan karena anginnya udah letusan itu wedus gembel lah. Kan dia berapa menit sekali gunung itu Semeru ada letupan di situ. Nah, singkat cerita kita udah kelar di puncak, Foto-foto. foto segala macam ya kan. Kita siap-siap turun lagi. Hmm. Nah, kita turun kurang lebih sampai di bawah itu jam 11, setengah 11-an dah mau johor. Kita sampai ke bawah, kita cek tuh ke tenda. Alhamdulillah masih ada, cuma itu muka cewek udah bete banget mukanya. Kesel kali ya. Kesel mungkin nggak tahu ada yang di ini bang, ada yang dialamin tuh malamnya dia di situ. Saya bilang gimana malamnya di sini? Tahu nggak, saya dikelilingin orang-orang, hanya di luar tenda. Jadi saya di dalam tendanya itu ngerasa dikelilingin bang. Tendanya dikelilingin, saya bilang orang apa begal, takutnya kan begal gunung ada tuh ya kan sobek tenda. Benar-benar. Nah dia juga nggak mastiin, cuman dia yakin dia itu udah udah diputerin, jadi kayak orang mau ngapain sih ngeledekin tapi maksudnya apa begitu. Iya, kalau ngerampok kan jelas di ini ya kan, cuma diputerin doang. Cuman di situ dia bilang terus saya di tenda ini aja ngobrol sendiri kalau kata yang cewek. Dia buat pertama ngilangin takut. Iya, yang kedua mungkin kalau emang itu rampok, biar dia dianggap rampok tuh di dalam nggak sendiri, mungkin dia begitu. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa teh gitu. Iya alhamdulillah katanya. Ya udah, anggap aja ibaratnya tetangga kali ibaratnya. Sampai nggak tidur dong akhirnya. Mungkin saya tanya dia mungkin tidur kucing. Dibilang merem tapi melek dia. Dia akhirnya mungkin sampai bawah betanya karena nggak tidur, kurang tidur kali, yang kita kasih istirahat ya kan. Jadi kita terpaksa kita turun habis johor. Ya, kita makan dulu, kita habis johor dari Kalimati kurang lebih jam 1, setengah 1 dah. Kita turun lanjut ke Ranukumbolo. Nah kita trek turun rencana, karena kan emang sebenarnya kuota kita tuh itu cuman 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam gitu. Cuman karena emang kita fisik ya kan, jadi kita nginep semalam lagi di situ. Nah dari perjalanan saya mau turun ke Kalimati itu bang, keadaan karena emang di awal naik tuh anak Bogor kayak udah sakit. Nah di situ timbul egois, iri pokoknya sifat-sifatnya keluar deh tuh ya kan, karena yang udah mulai capek kali, kayaknya timbul kayak egonya keluar. Mulai keluar nih. Jadi kita mulai turun dari Kalimati itu, teman saya si Aceng ini bantuin bawa si perabotan yang sakit yang anak itu, karena emang dari awal dia mau muncak, emang yang backupin ini si Aceng karena kita andelin dia ini porter di Gunung Putri bang. Jadi pengalaman dia lebih fisik lebih oke juga, udah nggak diragukan ya. Di backupin lah ya kan. Singkat sampai di Ranukumbolo untuk di hari yang terakhir tuh bang. Iya, mau nggak mau kita buka tenda lagi bang, semalaman di situ. Bermalam kayak biasa, cuman dengan suasana yang udah diem-dieman, udah suasana yang bete-bete dah, pada bete-bete. Dapat semalaman. Nah pagi nih bang, karena saya kan biasa kalau di anak gunung nyari suasana pagi ya kan. Sunset lah ya. Nah sebelum saya mau ke tenda itu, saya sebelum foto-foto, nah saya kan rebahan di depan tenda nih bang. Jadi depan saya tuh kelihatan ada tendanya si suami istri itu. Nah dia posisi di depan tenda itu, saya dari tenda madep ke arah tendanya suami istri itu. Sekaligus sono view Ranukumbolo. Nah saya ngeliat jelas itu dia megang rambut, cuman matanya nggak ke arah saya bang. Di arah tatapan kosong ke bawah gitu sambil nyengir.
Nah di situ saya ngomong dalam hati, ini orang gila kali ya. Karena kan di situ emang namanya orang udah hawanya bawa kesel apa kesel ya kan. Iya. Udah kecapean nih kan. Jadi emang suasananya udah enggak itu tuh ya kan. Nah saya ucap lah di hati itu ngomong, ini orang gila kali ya. Katanya begitu. Nah singkat cerita itu udah saya lupain dah. Saya kegiatan lain, kegiatan masak, air semua saya ambil masak. Nah saya siap-siap nih buat turun lagi. Saya turun kurang lebih jam 11-an, setengah 11-an dah situ. Udah lumayan siang juga karena kita nguber jangan sampai gelap di jalur bang. Betul. Ya saya turun separuh perjalanan dari Ranukumbolo mau turun ke bawah itu saya lewat jalur itu banyak pohon yang ketutup gitu bang, kayak terowongan gitu kecil. Nah, emang sih jaraknya nggak terlalu tinggi banget. Iya. Cuma kalau buat ukuran keril setinggi-tingginya itu nggak bakal bisa mentok situ. Ukuran keril 100 up itu nggak mungkin mentok kena terowongan itu. Nah, saya jalan, di keril saya itu saya berasa di net gitu bang. Jadi kayak miring ke kanan. Kayak di gelendot lah. Iya, terus saya benerin lagi, terus miring ke kiri. Saya benerin lagi begini. Saya cek karena nggak nyangkut ke ranting. Settingan saya benar, saya ngepresin. Iya. Ini apaan ya? Maksudnya, nah udah di situ saya halusinasinya ya karena ingat aja itu ada kejadian lagi keadaan mens itu, iya halusinasinya begitu apa iya. Saya disongin dari kerjaan direp-rep, iya enggak lah, bismillah. Masih positif thinking lah ya. Turun dah, alhamdulillah kita selamat, aman sampai bawah, sampai ya komplit sampai Ranupane. Nah, saya cerita kita sampai di situ langsung turun bang ke ini Tumpang. Base camp pertama kita ya dari Ranupane kita langsung ke Tumpang, balik ke Tumpang. Nah di situ kita siap-siap lagi mau ke stasiun. Nah di petang perjalanan mau ke stasiun itu kita udah mulai cekcok lagi nih bang, karena kita di situ mulai misah sama anak Bogor di situ mau pisah. Nah singkat cerita, saya mencar dia tuh beda gerbong, saya maceng berdua. Nah dia mas suaminya. Singkat cerita kita sampai dari Malang ke Jakarta Senen. Senen lagi. Nah kita sampai ke Senen. Nah di situ saya lanjut titik ke rumah saya. Karena barang semua ada di rumah saya tuh. Nah kita satu titik di rumah. Nah itu kita pulang dalam keadaan masih pada keket bang. Jadi keadaan hati masih panas, masih dongkol. Masih sensi lah ya. Masih sensi. Nah pas di rumah itu saya lihat dia di luar tuh cekcok bang laki bini tuh. Suami istri tuh cekcok di depan rumah saya. Nah saya karena masih capek keadaan ini, maksudnya biar tenang dulu di keadaannya baru sampai rumah ya kan. Saya bilangin si suaminya, saya ngomelin. Nah, nggak lama saya ngomelin itu, si istrinya itu malah nyerang suaminya bang. Ditendang burungnya kan, dicakar gitu. Duh, kok jadi begitu? Nggak lama dia madep saya ngomel. Wah, sambil marah. Begitu lah. Kok malah jadi begini nih ya? Dalam hati saya. Saya nanya kenapa teh? Wah, malah nyerang. Saya refleks, ya kan? Nah, karena saya tahu udah gelagat marahnya ini udah kan nggak kayak normal biasa bang. Saya refleks dalam hatinya, saya baca selawat ya. Baca selawat yang diratib. Saya baca kali ya? Boleh. Kita baca sekaligus siar ya? Ya. Bismillahi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu saya baca istighfar, selawat Nabi saya baca. Nah, saya baca selawat itu jadi dia ini kayak berontak, cuman mau nyerang saya nggak bisa bang. Jadi ini bener apa enggak sih nih? Kayak ini bener nggak sih nih? Tapi saya baca, dia bilang terus lu baca kecil ya, lu kecil-kecil lu mau nantangin gua. Kalau tadi begitu, kok dia bisa tahu nih gua dalam hati ngomong, kok dia bisa tahu lah. Yang tadi ketakutan, saya malah jadi yakin ya. Saya baca terus, saya baca, dia nggak bisa. Nah akhirnya saya usap belakang, baca salawat itu kalimat keluar, hilang. Jadi setelah sadar itu saya gotong
saya masukin ke dalam rumah karena kan di kejadian itu Di kesurupan di luar, iya. Nah, pas saya bawa ke dalam rumah, nah dia sempat sadar, cuman di situ sempat ngamuk lagi, Bang. Langsung nyerang saya. Nah, saya refleks, saya baca lagi dong selawatnya kan. Saya baca, nah dia nggak bisa nyerang, malah dia bilang negesin kayak gestur muka itu nantangin gitu, Bang. Terus lu baca ya dalam hati lu ya, lu baca ya terus. Dia ngomong gitu dengan logat bahasa Jawanya. Dia bilang, kecil-kecil udah nantangin gue, tunggu. Pasukan gue masih ada ribuan di luar. Wah, dalam hati saya ini maksudnya apaan nih ya kan? Ini maksudnya apa ya kan? Saya tanya, emang dari mana sebenarnya? Dia bilang, saya dari Ranukumbolo. Dia bilang, siapa? Datuk Kumbang. Waduh, dalam hati saya ini ibadah bener apa enggak, cuman di situ saya baca dalam hati, dia bisa tahu apa yang saya baca kan. Nah, singkat cerita dia ngamuk gitu, Bang, dia nyerang saya, Bang. Dia baca, saya baca selawat lagi. Nah, akhirnya mungkin di situ dia ngerasa nggak bisa nyerang, ya kan? Dia bilang, Kalau mau tempur, saya lawan pasukannya dia. di depan tuh yang ribuan, dia bilang. Akhirnya dia keluar tuh, Bang. Masuk lagi, sama di situ. Nah, yang kedua ini masuk, dia cuma nangis, Bang. Dia nangis, saya tanya, ini dari mana? Nggak mau jawab. Akhirnya dia sempat bilang kalau dia ini ada di rumah kosong yang saya di shelter itu, Bang. Nah, yang saya kerep ada yang cewek itu. Nah, itu dia, saya tanya, kenapa? Dia bilang sih minta disempurnain. Emangnya kenapa? Nah, dia di situ bilang dia katanya di situ mati bunuh diri, katanya di situ. Nah, di situ, waduh, saya bilang, akhirnya saya sempat nanya namanya, cuman saya lupa namanya itu, saya kirim Al-Fatihah. Itu nggak pakai saya pencet, nggak pakai saya usap, nggak pakai saya apa, udah setelah dikirim Al-Fatihah, langsung keluar sendiri. Nah, setelah itu dia sadar lagi, masuk lagi, Bang. Jadi itu dia ganti-ganti, kosong isi kosong, saling masuk. Masuk berkali-kali itu. Nah, dia bilang dari jalur Horor Ombo, Ladang itu, terus dari Kalimati, Sumbermani, dari situ pada ngikut pada masuk, Bang. Nah, pas terakhir dia masuk, ngamuk lagi. Nah, dia terakhir bilang, Kamu anterin ini buat ke Ranukumbolo kalau mau sadar, mau kembali normal. Si Datuk Kumbang ya. Datuk Kumbang itu yang masuk pertama, karena kan yang ibaratnya prajuritnya dia, dia masuk, keluar, Bang, kena saya baca selawat, saya usap, keluar. Nah, yang terakhir masuk itu Datuk Kumbang yang pertama masuk lagi itu, Bang. Ngamuk-ngamuk, dia bilang, ini nggak bakal bisa sembuh kalau nggak dianterin ke sono. Saya bilang, terus caranya harus balik lagi ke sono. Dia bilang gitu. Saya tanya, emang masalahnya kenapa kok bisa begini? Nah, dia dijelasin dah tuh, karena dia lagi dapet. Terus gara-gara anak Bogor yang sakit itu kakinya di Ranukumbolo di Tanjakan Kita. Nah, itu kalau kata dia, itu perbuatannya dia karena dia goreng ikan asin. Nah, kita sih percaya walau alam ya, percaya apa enggak, ya. Kalau kita yakin dia ada, emang ada. Cuman kita kan nggak tahu dia di mananya. Iya. Nah, alasan dia begitu, makanya dia bisa masuk mau ngebawa si cewek perempuan itu. Terus sama terakhir katanya dia marah sama saya, cuman pas kejadian saya ngeliat cewek itu dia lagi main rambut. Di situ kan saya ngomong dalam hati, ngatain dia gila. Nah, sama dia dibahas di situ, sama satu kejadian kamu yang bikin saya marah. Kamu ngatain saya gila. Di Ranukumbolo. Nah, di situ langsung di pikiran saya, inget. Ini kan gue lagi ngatain dia gila di depan tenda. Iya, dalam hati gue, wah, jangan-jangan ini dia udah ditempelin nih di situ. Capek dalam hati padahal. Capek saya dalam hati padahal. Cuman diikutin, diantar sampai rumah, akhirnya mau diperangin. Saya ingat, wah, ini kejadian depan tenda Ranukumbolo nih. Saya bilang, ya udah, saya minta maaf, Ki, gitu. Karena saya kan nggak tahu, ya kan. Nggak bisa anterin saya di situ. Nah, dia ngelawan dah. Kalau bahasa dia, kamu tetap keras, nggak mau. Akhirnya dia nantangin berantem, saya bilang nggak mau, saya bilang gitu. Nah, terakhir dia bilang kalau mau
jiwa, kalau tadi ya jiwa ini normal kembali biasa. Di sini ada yang lebih pintar dari kamu. Kalau bahasa dia, tolong sama dia. Nah, saya kepikiran inget, terus masih ada almarhum kong saya, terus saya minta, kong ini tolong kayaknya kagak beres, ketempelan dari gunung, gitu. Akhirnya kong saya dibaca surat Al-Jin, ditiup, udah keluar. Nggak ngomong apa-apa Nggak juga. ngomong apa-apa lagi. Cuman dia bilang pesannya gitu, terakhir di sini ada yang lebih pintar dari kamu, tolong gitu. Akhirnya ya itulah kita sadar banyak. Jadi kita di alam ini cuman kita doang, ada orang makhluk-makhluk lain ya. Tapi akhirnya lepas dari itu, maksudnya suami istri itu udah kondusif lagi. Kondusif lagi. Baik lagi. Dia sadar, akhirnya dia nangis, malah pelukan. Oke, Bang Rival, sedikit aja kali ya Bang ya, mau nanya detailnya aja. Waktu itu kan berarti kan lu berangkat dari bawah 9 orang ya? 9. Nah, yang orang Bogor ini keseleo gara-gara masak ikan asin. Gitu. Tapi sebenarnya emang menurut lu ya, gitu kan, mitos gitu bener gak sih Bang? Emang dilarang masak ikan asin lah gitu kan? Kalau alam ya, kalau menurut saya kadarnya kalau kita mau apa-apa, seenggaknya kita Bismillah aja lah. Kita mau masak mau apa, Bismillah. Kita ingin dari hal-hal gaib seperti itunya, ya kan? Karena kita nggak tahu dia suka apa enggak, karena kan nggak kelihatan. Dia bilang kita nggak suka, mana tahu kita nggak suka. Intinya sih kita baca Bismillah aja lah, ya kan? Kalau emang dengar isu ini nggak boleh masak ini, ya kita Bismillah gitu. Berarti kalau misalkan flashback ke belakang, lu waktu nge-base camp di bawah itu kan di rumah kosong tuh. Iya. Artinya emang nggak ada penghuninya sama sekali, Bang? Emang nggak ada penghuni, Bang. Itu emang dikasih kayak papan kayak balai gede gitu. Iya, emang itu kayaknya bukan layak huni kayak rumah tangga biasa. Karena pikiran saya itu cuma buat paling buat shelter aja kali. Atau lu emang izin sama ranger di situ atau teman pendaki di situ? Enggak sama sekali. Enggak izin. Emang langsung nempatin aja. Langsung nempatin aja. Karena saya lihat karena di dalam itu emang setelan khusus buat rame-rame. Iya, karena lowong lah ya biasanya kan gitu kan ya. Dan lu ngerasa harap-harapan ya setelah lu melihat itu obrolan si perempuan dari ganti pembalut gitu kan. Dan akhirnya lu sendiri sadar-sadar udah nggak harap-harapan itu jam-jam berapa itu, Bang? Jam 1:30. Jam 2 tuh kebangun. Iya. Itu lama harap-harapan kayak gitu, Bang? Lumayan, Bang, hampir setengah jam. Tapi kayak lu emang melihat sosok atau emang sekelebat aja waktu itu? Ngelihat, karena kita kan di situ kita penasaran nih. Enggak, jadi melek di belakang. Iya, gitu ya. Iya. Karena kita ini kok gue bisa begini, kenapa ya? Kan gue juga ketakutan, Bang. Nggak begini karena gua setengah itu kayak kelihatan di atas gitu, Bang. Cuman lu doang? Gua doang. Yang lainnya? Yang lain masih tidur. Oke. Nah, Bang, kalau misalkan waktu dia posisinya yang perempuan tuh, yang dia di depan tenda, yang dia memainkan rambutnya seperti itu, lu spesifik nggak sih maksudnya? Emang itu yang perempuan gitu kan? Atau memang hanya lu karena baru bangun gitu kan? Atau gimana tuh, Bang? Awalnya wujudnya sih, lah gitu awalnya kita dari ngeliat muka, malah saya heran dia ketawanya sama siapa kan? Karena kalau pikir ketawanya sama saya kan nggak madep saya. Benar. Saya jelasin mukanya, tatapan kosong ke arah dia merunduk. Iya, dia merunduk ke arah jadinya. situ. Dia madep situ sambil tawa. Nah, karena lu merhatiin. Udah situ saya bilang orang gila kali. Udah saya bilang dalam hati, itu saya bilang dalam hati. Tapi teman-teman lu belum pada bangun? Nggak ada yang ada yang bangun, cuman nggak lihat? Enggak, karena kan di situ ada yang sibuk ngambil air. Di situ. Oke. Nah, sampai akhirnya di kesurupan yang di rumah, yang Ngetuk Kumbang ini, dia nggak menyampaikan sesuatu hal lain gitu, Bang. Kenapa dia sampai marah banget ke lu gitu kan? Nah, dia bilang awalnya dia pengen ngebawa si perempuan ini. Cuman gara-gara dia hate atau bagaimana? Iya, saya bilang kenapa ini bisa masuk? Dari gunung sebenarnya dia udah pengen dibawa dari semenjak dia mulai main rambut itu udah ditempel. Nggak tahu itu Datuk Kumbang. Itu udah ditempel sama Datuk Kumbang.
Nah, dari semenjak itu sampai turun mungkin itu udah tukumbang. terkumbang. Udah ketempelan lah ya. Benar, karena kita tuh makin kemarin juga kan kondisi kita tuh udah cuek-cuekan, Bang. Gitu, kita udah nggak perhatiin kalau udah sama-sama diem aja. Mungkin dia pada ngerasain sendiri, mungkin kayak si mbaknya itu udah ngerasain nggak nyaman sendiri mungkin. Tapi suami sendiri nggak sadar. Nggak sadar. Nggak sadar. Karena posisinya. Karena saya lihat juga dia ngobrol cuma seperlunya aja, mungkin nggak terlalu kayak orang gembira banget. Mungkin kayak udah kecapean kali Bisa, ya kondisinya. bisa Jadi begitu. kayak sensi kali atau Benar. gimana gitu kan ya. Mungkin lain kesempatan Bang Rival kalau punya cerita lagi, boleh Bang dibawain di sini Bang. Siap. Oke, teman-teman yang baru bergabung bersama channel Bunga Kantil, jangan lupa untuk dibantu follow Instagram kami di Bunga Kantil Official. Dan yang mau menyampaikan ceritanya di podcast Bunga Kantil bisa DM di Instagramnya. Dan jangan lupa untuk dukung kami terus di channel Bunga Kantil dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kami lebih semangat lagi membuat kontennya. Akhir kata, gua Rahman Mugi Wijaya dan Bang Rival Anwar. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.